Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kalijaga Institute ya. Kali ini kita akan membahas TKP CPNS yang teknologi informasi dan komunikasi ya. Pembahasan ini kami persembahkan khusus buat teman-teman yang komentar di kolom komentar ya di YouTube kami yang ingin membahas, Pak, tolong dong dibahas TKP yang teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan bahas sesuai apa yang diminta oleh para subscriber ya. Teman-teman para subscriber juga boleh kolom request ya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan request teman-teman bisa kami himpun semuanya ya. Tiap hari 1 sampai 2 video insya Allah kita akan upload dengan tujuan agar teman-teman banyak yang terbantu lolos CPNS 2024 tahun ini. Baik, lanjut saja. Ini adalah prolog TIK ya teman-teman ya. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Berbagai kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan. Berdasarkan kisi-kisi terbaru, TIK bertujuan supaya mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, tujuan TIK itu dites dalam SKD CPNS, khususnya TKP, ini agar kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia ini bisa digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi ingat yang saya kotakin ini. Jadi nanti kalau ada soal-soal apapun, itu harus yang terpenting adalah kemajuan TIK untuk meningkatkan kinerja. Oke, ini adalah kunci penting dari TIK ya teman-teman. Yang pertama, mau mencoba atau mau berusaha inovasi baru. Jadi nanti kalau ada soal-soal Anda tidak menguasai suatu aplikasi, apa yang Anda lakukan? Maka Anda harus mau mencoba dan mau berusaha, mau belajar. Ya. Tidak boleh Anda, saya menggunakan teknologi manual saja, itu pasti poinnya rendah poinnya. Atau teman-teman menghindari. Jadi dengan perubahan teknologi yang pesat itu, kita harus bisa beradaptasi. Beradaptasi dan juga mau belajar. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang kedua, tidak menutup diri dari perubahan sistem yang ada. Nah, intinya mau belajar, mau berusaha, mau berkembang, mau membantu orang kalau sudah bisa ya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja. Jadi segala aplikasi-aplikasi yang ada tujuannya kita tujukan untuk meningkatkan kinerja. Baik, langsung saja contoh-contoh soal berikut. Dalam melaksanakan tugas kerja terkait teknologi, ternyata jaringan internet kantor lambat. Padahal ada tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu dekat. Tetapi di sisi lain, Anda bisa menggunakan koneksi seluler atau cari tempat dengan jaringan yang lebih baik. Sikap Anda, A. Meminta bantuan rekan kerja untuk menggunakan jaringan mereka. Oke, cukup solutif. B. Mencoba memperbaiki masalah jaringan meski tidak tahu teknisnya. Nah, ini teman-teman, kalau ada kata-kata meski, walaupun, nah ini jangan dipilih karena poinnya rendah. Yang C. Menggunakan koneksi pribadi atau mencari lokasi dengan jaringan lebih cepat. Oke, bagus juga, solutif ya. Menunda, nah, kalau ada kata-kata menunda, mengabaikan, nah ini poinnya pasti rendah. Berarti poin tertingginya antara A
atau C? Kira-kira mana yang lebih solutif dengan kondisi soal yang diberikan? Sangat mudah ya. Yang tertinggi adalah yang C. Ini yang 5, ini yang 4. Menggunakan koneksi pribadi dulu. Masa meminta bantuan rekan kerja untuk menggunakan jaringan mereka. Walaupun solutif, tetapi ini merepotkan atau menyusahkan orang lain. Jadi yang utama yang C, poin 5. Sangat mudah teman-teman. Amora bertugas sebagai pemimpin proyek aplikasi internal kantor. Nah, jadi dia tugasnya pemimpin proyek. Berarti pimpinan posisinya. Banyak anggota tim yang tidak terbiasa menggunakan komunikasi digital yang telah disediakan. Nah, ini masalahnya. Banyak anggota tim yang belum terbiasa. Yang sebaiknya dilakukan Amora adalah A. Menggunakan platform lain yang lebih sederhana. Nah, kalau kayak gini-gini nih, platform lain ini kan menghindari. Tidak mau beradaptasi. Ini pasti poinnya rendah. Mengalihkan pada komunikasi tradisional. Ini juga back to manual atau tradisional pasti rendah. Membiarkan anggota tim belajar mandiri ya cukup lah ya. Memberi pelatihan singkat agar tim terbiasa dengan platform digital. Ini solutif. Menunda, apalagi yang menunda-menunda. Berarti poin terbaiknya adalah yang delta. Sangat-sangat mudah. Oke, ini adalah ebook Best Core TKP ya yang kami buat beserta tim alumni dan juga peserta-peserta bimbingan yang sudah mengikuti tes tentang TKP. Kita buat ebooknya untuk memudahkan teman-teman para pejuang NIP. Ini khusus subscriber. Dengan men-screenshot saja buktinya kita kasih harga khusus 25.000 dari harga normal 45.000. Silakan bisa langsung menghubungi WA kami di 0878 2777 3593. Ini WA saya langsung ya teman-teman. Baik, langsung ke nomor 3. Anda bekerja di sebuah perusahaan perdagangan elektronik. Saat menerima keluhan pelanggan melalui media sosial, Anda kesulitan merespon dengan cepat karena belum terbiasa. Nah, tadi ya, kalau kita di soal ceritanya belum terbiasa atau belum terlalu expert terhadap aplikasi-aplikasi, menggunakan aplikasi manajemen media sosial yang baru diterapkan di perusahaan. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mencoba mempelajari aplikasi tersebut secara mandiri tanpa meminta bantuan. Cukup bagus, solutif. Melapor pada atasan serta meminta izin menggunakan aplikasi yang sama. Nah, berarti ini minta izin aplikasi yang sama tuh yang belum terbaru ya. Berarti pasti kurang. Mengundurkan diri apalagi. Meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ini juga solutif. Mengabaikan. Nah, berarti poin tertinggi antara D dan A. Mana nih? Belajar mandiri atau meminta bantuan rekan kerja. Ini poin tertingginya yang D ya. Pak, tapi kan ini meminta bantuan, Pak. Ini teman-teman harus digarisbawahi. Meminta bantuan itu ada dua. Ada meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan. Ini jangan dipilih. Tapi kalau meminta bantuan untuk menanyakan cara penggunaan aplikasi agar Anda bisa, ini boleh dipilih, bagus malah ya. Meminta bantuan rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Jadi minta bantuannya caranya, bukan untuk menyelesaikan kerjaannya, kecuali meminta bantuan rekan Anda untuk mengerjakan atau untuk membalas keluhan-keluhan di media sosial tersebut, baru poinnya kurang. Itu ya yang harus digarisbawahi. Lanjut nomor 4, Anda memiliki seorang pemimpin yang super sibuk dan menghargai waktu. Suatu saat Anda ditunjuk untuk menyampaikan kondisi statistik keuangan perusahaan terkini sesingkat mungkin karena segera diambil keputusan. Cara yang akan Anda sampaikan. Ingat kalau TIK perkembangan IT untuk kemajuan kinerja, teman-teman. A. Menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan langsung ke inti, bagus. Menyampaikan dalam bentuk grafik dan persentase
disertai penjelasan singkat. Ini lebih bagus malah ya. Kenapa Pak lebih bagus? Ya karena ada grafiknya, ada medianya, ada persentasenya, ada penjelasan singkatnya. Menyampaikan langsung pada inti permasalahan keuangan tersebut ini juga ya bagus. Menyampaikan hasil analisis pesaing dan peluang, nah ini kurang lah ya. Memberikan masukan konkret perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Gimana untuk menerangkan, menyampaikan kondisi statistik? Ya berarti jawabannya sudah jelas. Di sini ada kata-kata kondisi statistik keuangan. Nah, maka harus ada grafiknya. Nah, begitu ya teman-teman. Yang lain positif Pak, positif, tetapi ada yang lebih tepat dengan soal yang diminta, yaitu yang berapa. Sebagai calon ASN, Anda dituntut untuk bijak bermedia sosial. Di era milenial ini banyak informasi hoax ya, yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana Anda menghadapi hal ini? A. Membaca informasi yang tersedia secara lengkap. Membaca dan cukup tahu saja, ini kurang solutif. Mengenali judul berita, mengenali sumber informasi akurat atau tidaknya, membatasi penggunaan medius ini nggak mungkin ya. Poin tertingginya mana nih teman-teman? Antara D atau A. Membaca informasi secara lengkap atau mengenali sumber informasi akurat atau tidaknya. Nah, di sini di era milenial ini banyak informasi hoax disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Kenapa? Kalau membaca lengkap kan dibaca lengkap. Tapi yang D mengenali sumber informasi akurat atau biasanya kita tahu nih sumber-sumber informasinya apakah bertanggung jawab atau tidak. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah jawaban dari request teman-teman yang meminta untuk dibahas soal-soal TIK. Silahkan teman-teman para subscriber bisa request materi apa yang dibahas. Mudah-mudahan Kalijaga Institute terus bisa berkontribusi terhadap kelulusan CPNS teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.